Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Hermanindo. Saya dari Fakultas Teknik Universitas Adijaya Palopo, program studi Teknik Informatika. Dan kali ini saya akan membuat video tutorial bagaimana cara membuat website minimalis di dalam sebuah aplikasi Visual Coach. Nah, adapun tujuan dari video ini yaitu untuk memenuhi tugas final di mata kuliah pemrograman web dan untuk menambah wawasan bagi saya dan bagi teman-teman yang menonton video ini. Nah, pertama-tama kita membuat folder terlebih dahulu dalam membuat website. Di sini saya akan membuatnya di dalam desktop. Terserah teman-teman mau di mana. Sini kita klik new, kemudian folder. Di sini saya akan memasukkan nama, tugas final web. Saya klik enter. Nah, setelah kita membuat foldernya, kita masuk di dalam aplikasinya. Kita buka aplikasi Visual Coach-nya. Kemudian kita klik new dan kita open folder. Kita klik folder yang telah kita buat dan kita select folder. Setelah kita memasukkan folder di dalam, di sini kita akan membuat website minimalis di mana di dalamnya terdapat beberapa gambar dan tampilan lainnya. Nah, untuk menampilkan gambar, kita terlebih dahulu memasukkan gambar yang akan kita tampilkan di dalam website tersebut di dalam folder yang telah kita buat tadi. Di sini saya sudah mempersiapkan gambarnya. Kita klik, kemudian kita copy dan kita masukkan ke dalam folder ini yang sudah kita buat. Paste. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam aplikasi Visual Coach-nya. Di sini sudah ada gambar-gambar yang tadi kita masukkan. Nah, di sini saya akan membuat halaman menu utamanya terlebih dahulu. Kita klik new file, kemudian kita masukkan nama ekstensinya. Jangan lupa ekstensinya itu berupa HTML. Kita coba home.html. Kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan codingnya. Di sini saya sudah membuat codingannya di dalam Notepad dan kita tinggal memasukkannya di dalam aplikasi Visual Coach-nya. Kita Ctrl A, kemudian kita copy dan kita masukkan ke Visual Coach-nya. Nah, di sini ada codingannya, di mana yang pertama itu yaitu dokumen bertipe HTML atau disingkat type HTML. Kemudian HTML head, bagian kepalanya, di situ terdapat title di mana judulnya yaitu minimalis. Kemudian ada pemanggilan shortcut icon, gambar di samping minimalis, kemudian style sheet, style CSS, di mana ini pemanggilan sebuah file di dalam CSS. Jadi apa itu file CSS? Yaitu untuk mendesain di dalam website yang kita buat. Nah, di sini ada bagian badan, div ID wrapper, kemudian div ID header, kemudian logo welcome to my website, kemudian ada menunya, ada terdapat home, about, kontak. Nah, ini itu panggilan memanggil file about dan file kontak HTML yang kita buat nanti. Kemudian di sini ada div edit slideshow dan image shortcut HTML, CSS, PNG, alternative site, di mana ini pemanggilan sebuah gambar yang akan nanti kita masukkan di dalamnya. Nah, kemudian di sini ada div class column,
ini adalah teks yang akan tampil di dalam kolom yang kita buat. Nah, kemudian di bagian bawahnya itu terdapat YouTube saya, channel YouTube saya, dan blogspot saya, kemudian Instagram saya. Nah, setelah kita mempaste hasil codingan yang sudah saya buat tadi di dalam Notepad, kita akan coba jalankannya. Sebelum kita jalankannya, kita terlebih dahulu save codingan yang sudah kita masukkan ini. Ctrl S. Kemudian di sini saya sudah menginstal ekstensi untuk agar gampang masuk di dalam Google Chrome-nya. Di sini saya akan mengklik tombol alternatif P. Nah, berikut ini adalah tampilannya. Kenapa tampilannya seperti ini? Karena kita belum memasukkan codingan CSS-nya. Nah, jika teman-teman belum menginstal kode atau ekstensi di dalam Visual Codes untuk Google Chrome-nya, maka teman-teman bisa masuk di dalam foldernya. Teman-teman cari foldernya yang teman-teman buat di dalam mana, kemudian teman-teman coba buka, dan di situ ada file home. Kita tinggal klik file home tersebut, maka akan muncul seperti ini. Nah, sesudah itu kita akan memasukkan codingan file CSS-nya. Codingan file CSS-nya itu kita buat dulu terlebih dahulu, new file. Kemudian kita klik style .css. Jangan lupa ekstensinya itu .css. Nah, setelah itu kita akan masukkan codingannya. Di sini saya sudah membuat codingannya di dalam Notepad. CSS, dan kita blok semuanya dengan cara tombol kombinasi Ctrl A. Kemudian kita copy. Setelah itu kita akan mempaste atau menempelkannya di dalam Visual Codes-nya, di dalam file CSS yang kita buat. Nah, sesudah itu di sini ada codingan mengenai file CSS, di mana di codingan ini terdapat margin, padding, font, family, itu teks, atau dengan kata lain itu jenis teks yang akan tampil. Kemudian di sini background color, kemudian background repeat, background position, center tab, dan di sini banyak. Di sini ada H1, H2, H3, yaitu teks yang ada di dalam home. Kemudian jenis hurufnya yang akan tampil bagaimana, kemudian ukuran hurufnya. Kemudian ini H2 teks Alex Center, di mana nanti yang terdapat di dalam teks H2 itu akan diposisikan di bagian tengah, atau dengan kata lain rata tengah. Kemudian di sini ada logo. Nah, di bagian atas ini adalah merupakan codingan untuk menu home, dan juga about dan kontak. Kemudian di bagian bawah ini yaitu codingan CSS untuk penampilan dari pengertian HTML dan CSS. Jadi nanti di dalam website ini ada terdapat codingan untuk pengertian HTML dan CSS. Nah, setelah kita masukkan codingan CSS-nya, kita Ctrl S, kemudian kita coba refresh. Kita kembali lagi ke Google Chrome, lalu kita refresh. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya belum memasukkan codingan about, kontak, kemudian ini tombol selengkapnya juga, kemudian YouTube, blog, Instagram belum bisa dibuka. Karena mengapa? Karena saya belum memasukkan file HTML-nya ke dalam folder yang sudah kita buat tadi, atau dengan kata lain kita belum memasukkan codingan di dalam file tersebut. Nah, untuk itu kita akan memasukkan codingan about-nya terlebih dahulu. Kita klik new file, kemudian about.html, kita tr. Setelah itu kita buka codingan yang sudah saya buat di dalam Notepad, about. Nah, kita
blok semua terlebih dahulu. Kita Ctrl C, kemudian kita akan pastikannya di shortcut file folder about yang telah kita buat. Kita paste. Nah, setelah itu kita coba save, kemudian kita tampilkan. Jika kita mengklik tombol about, akan tampil seperti ini. Mengapa seperti ini? Karena di dalam codingan ini yang telah kita masukkan tadi terdapat di mana title-nya itu Herman Indo Personal Website. Kemudian ada tombol pemanggilan untuk gambar berupa shortcut. Kemudian pemanggilan untuk icon sama seperti yang di atas untuk shortcut. Dan setelah itu di sini ada pemanggilan untuk file home HTML dan kontak HTML. Nah, di sini kan ada pilihan home kemudian kontak. Jika kita mengklik home, maka akan kembali ke menu utama. Nah, setelah kita masukkan codingan about, kita akan masukkan kode kontak. Di sini kita belum bisa membuka codingan kontak. Nah, di sini masih error karena kita belum masukkan codingan kontaknya. Kita akan masukkannya sama seperti masukkan codingan dalam file about. Kita klik new, kemudian kita klik kontak HTML, enter. Setelah itu kita memasukkannya codingannya. Di sini saya juga sudah membuat codingannya. Kita akan mempastikannya. Nah, jika sudah kita mempaste, ini codingan kontak sama about tidak jauh berbeda. Hanya di sini yang berbeda di sini, yaitu di sini terdapat form, di mana form di dalamnya terdapat label. Kemudian untuk menginput email, untuk menginput masukan. Kemudian text area, label, BR yaitu untuk mengenter istilahnya, baris baru. Nah, setelah itu kita coba membuka web yang sudah kita buat tadi. Kita refresh terlebih dahulu dan kita coba klik kontak. Nah, di sini belum bisa karena kenapa? Karena kita belum men-save file kontak ini yang sudah kita buat. Kita save terlebih dahulu. Setelah itu kita refresh, kita klik kontak. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, jika kita mengklik about, maka akan muncul ke halaman about. Dan jika kita mengklik home, maka akan kembali ke halaman utamanya. Nah, setelah kita memasukkan codingan di dalam item menu yaitu home, about, kontak, selanjutnya kita akan masukkan codingan pengertian HTML dan juga pengertian CSS. Nah, ketika kita mengklik selengkapnya, maka akan tampil halaman baru untuk pengertian penjelasan mengenai pengertian HTML dan pengertian CSS. Di sini belum bisa, masih error karena kenapa? Kita belum memasukkan codingannya. Untuk itu kita akan masukkannya. Kita akan buat filenya terlebih dahulu. Kita klik new file, kemudian kita masukkan namanya pengertian html.html. Jangan lupa ketika kita membuat file dalam bentuk HTML, ekstensinya harus di belakangnya itu ada .html atau titik .html. Oke, jika sudah, kita akan masukkan codingannya. Ini sudah membuat codingannya. Kita coba buka codingan pengertian HTML. Nah, oke, kita blok terlebih dahulu semuanya, kemudian kita Ctrl C, dan setelah itu kita akan mempastikannya. Nah, di sini codingannya sama seperti about, kontak, home, di mana awal
dari codingan ada terdapat berupa dokumen type HTML, yaitu dokumen yang bertipe HTML, kemudian HTML language, kemudian head, title, pengertian HTML untuk judulnya di atas, kemudian ada pemanggilan CSS-nya untuk desainnya, kemudian ada pemanggilan shortcut icon, di mana di samping dari judul tersebut terdapat gambar icon yang akan tampil. Kemudian di sini ada div, kelas badan utama, header, web minimalis. Kemudian di sini ada menu kiri, menu kanan, menu tengah, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kita coba menampilkannya. Kita Ctrl S, kita save terlebih dahulu. Kemudian kita coba refresh. Setelah itu kita klik selengkapnya. Nah, inilah hasil codingan pengertian dari HTML yang tadi kita masukkan, dimana tadi pemanggilan shortcut yang saya maksud itu ada di sini, kemudian menu kanan dan menu kiri, kemudian menu tengah itu ini yang saya maksud, dan di sini juga saya menambahkan back home, dimana ketika kita mengklik back home maka akan kembali ke dalam menu utama. Nah, ini. Setelah itu kita akan memasukkan codingan pengertian CSS. Kita kembali, kita buat foldernya terlebih dahulu, pengertian css.html. Kita enter. Setelah itu kita masukkan codingannya. Pengertian CSS blok, kita copy. Setelah itu kita masukkan ke dalam aplikasi Visual Coach-nya. Nah, setelah itu setelah kita memasukkannya, jadi codingan untuk file pengertian CSS dan pengertian HTML itu tidak jauh berbeda, hanya bedanya itu di dalam isi dari teks yang ada di dalam website itu, dimana di sini adalah pengertian CSS, kemudian di dalam HTML itu pengertian HTML. Gambarnya pun juga berbeda. Sini ada gambar untuk CSS, dan di HTML pun ada gambar untuk HTML. Setelah itu kita save. Kita coba buka halaman websitenya yang kita buat. Kita refresh terlebih dahulu. Dan kita klik selengkapnya. Nah, di sini akan muncul halaman website pengertian dari CSS yang sudah kita buat tadi. Nah, di sini ada CSS adalah kepanjangan dari Cascade Sheet yang berguna untuk menyederhanakan proses pembuatan website dengan mengatur elemen yang tertulis di bahasa markup. CSS dipakai untuk mendesain halaman depan atau tampilan website, front end, dan lain-lain sebagainya. Nah, ketika kita mengklik back home, sama seperti pengertian HTML tadi, kita akan kembali ke menu utama. Nah, sudah itu di sini juga saya sudah memasukkan YouTube saya, blog, Instagram. Jadi ketika kita mengklik YouTube saya maka akan muncul channel YouTube saya. Kita coba. Di sini jaringan saya agak sedikit lambat. Nah, klik maka akan muncul di channel YouTube saya. Nah, jika teman-teman suka, jangan lupa teman-teman like, comment, subscribe. Kemudian ketika kita klik blog, maka akan muncul blogspot yang telah saya buat. Sini saya juga ada membuat blogger. Ini blogger saya waktu ketika saya masih SMK. Setelah itu ketika kita mengklik Instagram, maka akan muncul halaman Instagram saya. Demikianlah tutorial cara membuat website minimalis sederhana. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih, dan saya juga akan meletakkan codingan
di dalam deskripsi. Jika teman-teman ingin mencobanya, silakan teman-teman boleh download. Nanti saya akan mengkaitkannya di dalam deskripsi atau meletakkan dalam deskripsi video ini. Sekian dan terima kasih.